Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mikroekonomi yang ada di sekitar kita. Ada beberapa masalah ekonomi yang ada di sekitar kita, seperti biaya pendidikan yang tinggi, sehingga banyaknya institusi pendidikan swasta yang menentukan biaya terlalu mahal tanpa kontrol ketat, menyebabkan anak putus sekolah dan sulit bersaing di dunia kerja. Mungkin pemerintah bisa memperbanyak beasiswa dan subsidi pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Kurangnya investasi di sektor lokal. Karena minimnya dukungan pemerintah untuk pengembangan sektor lokal, sehingga perekonomian daerah tidak berkembang dan ketergantungan pada pusat semakin tinggi. Solusinya memberikan insentif pajak bagi inspektor lokal yang membuka usaha di daerah. Ada beberapa jenis atau bentuk perekonomian di Indonesia, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi kerakyatan. Kelebihan dan kelemahan ekonomi di Indonesia ini ada beberapa, ya. Salah satunya kelebihannya adalah potensi sumber daya alam melimpah yang bisa mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Pasar domestik besar dengan jumlah penduduk tinggi menciptakan peluang bisnis. Sistem ekonomi kerakyatan mendorong pemerataan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Sedangkan kelemahannya ketimpangan antara wilayah karena pembangunan lebih banyak terpusat di kota besar, ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga internasional, masalah birokrasi yang lambat dan sering diwarnai oleh praktik korupsi. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia yaitu sistem ekonomi campuran dengan penekanan pada ekonomi berbasis lokal. Alasannya, penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. UMKM perlu didukung dengan subsidi dan akses pasar. Diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor pasar mentah dengan pengembangan sektor manufaktur. Pemerataan pembangunan, fokus pada investasi infrastruktur di daerah terpencil agar pertumbuhan ekonomi lebih merata. Gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut kamu. Ekonomi mikro itu ngelihat bagaimana keputusan individu atau perusahaan kecil mempengaruhi pasar. Contohnya kayak warung kopi di pinggir jalan. Kalau harga biji kopi naik, pemilik warung harus memilih apakah mau naiki harga kopi buat pelanggan atau tetap jual murah tapi keuntungan tipis. Contoh empiris terkait permintaan dan penawaran seperti produk es kelapa muda di pantai. Permintaan, kalau cuaca panas banyak orang cari es kelapa, jadi permintaannya naik meskipun harganya sedikit mahal. Kalau penawaran, penjualan tambah stok es kelapa saat ada acara besar di pantai karena permintaan bakal melonjak. Data empirisnya, harga es kelapa harga rupiah per buah 7.000, 10.000, 15.000, 20.000. Jumlah permintaan per buah 80, 60, 40, 20. Sedangkan jumlah penawarannya 20, 40, 60, 80. Elastisitas permintaan, misalkan harga naik dari 10.000 ke 15.000, jumlah permintaan turun dari 60 ke 40. Itu menjadi minus 0,67% dan disebut inelastis. Elastisitas penawaran, misalnya harga naik dari 10.000 ke 15.000, jumlah penawaran naik dari 40 ke 60, sehingga dihitung dengan rumus hasilnya 1%, disebut unit elastis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sangat beragam dan saling terkait. Berikut adalah beberapa di antaranya. Harga. Ketika harga barang menurun, konsumen cenderung membeli lebih banyak sehingga permintaan meningkat. Pendapatan konsumen. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk membeli barang dalam jumlah lebih besar sehingga permintaan juga bertambah. Selera dan preferensi. Permintaan dipengaruhi oleh tren atau perubahan selera masyarakat terhadap suatu produk. Jumlah penduduk. Peningkatan populasi biasanya berbanding lurus dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Kualitas barang. Barang dengan kualitas tinggi cenderung tetap memiliki permintaan yang stabil, bahkan dengan harga yang relatif tinggi. Ekspektasi konsumen. Jika konsumen percaya harga barang akan naik di masa depan, mereka akan meningkatkan pembelian saat ini. Faktor demografi, usia, jenis kelamin, hingga lokasi geografis juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat permintaan. Selain itu, faktor eksternal seperti pajak, subsidi, harga barang substitusi, serta persaingan antar pelaku usaha juga berkontribusi dalam mempengaruhi permintaan. Prinsip ini terkait dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan yang berlawanan arah. Apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Siklus ekonomi secara teori dapat diramalkan menggunakan berbagai metode analisis ekonomi dan data historis. Namun, tingkat keakuratannya tidak pernah mencapai 100% karena adanya berbagai faktor yang sulit diprediksi. Faktor yang membantu peramalan indikator yaitu indikator ekonomi, indeks produksi industri. Kenaikan produksi biasanya menunjukkan ekonomi sedang dalam fase ekspansi. Data inflasi. Ketika inflasi terlalu tinggi, ada kemungkinan ekonomi akan masuk ke fase resesi. Pasar keuangan. Pergerakan indeks saham dapat mencerminkan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Model ekonomi. Model statistik seperti ARIMA atau VAR digunakan untuk menganalisis tren jangka panjang. Simulasi berbasis skenario membantu memprediksi dampak kebijakan tertentu terhadap siklus ekonomi. Faktor yang menghambat ketepatan peramalan. 1. Ketidakpastian global. 2. Pengaruh psikologi pasar. 3. Inovasi teknologi. Contoh kasus, pada krisis finansial global 2008, beberapa ekonom berhasil memprediksi resesi berdasarkan penurunan tajam pasar properti Amerika Serikat dan memburuknya utang subprime mortgage. Namun tidak ada yang mampu memperkirakan kedalaman atau dampak luas krisis tersebut. Kesimpulan, siklus ekonomi dapat diramalkan dalam garis besar seperti fase ekspansi, puncak resesi, dan pemulihan. Akan tetapi detail waktu dan intensitasnya sulit dipastikan. Karena itu pendekatan peramalan ekonomi lebih mengutamakan skenario dan probabilitas daripada kapasitas mutlak. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia, kritisi kelebihan dan kekurangannya, dan jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Tugas Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama menjaga kestabilan ekonomi melalui fungsi berikut: menjaga stabilitas nilai rupiah, melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran perbankan. Kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia. Kelebihannya independensi tinggi sebagai otoritas moneter. BI beroperasi tanpa tekanan langsung dari pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat lebih objektif. Pengendalian inflasi efektif. BI menggunakan suku bunga sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Meningkatkan kepercayaan investor. Kebijakan moneter BI yang stabil dapat menarik minat investor domestik maupun asing. Kekurangannya, dampak tidak langsung. Kebijakan BI lebih berfokus pada tingkat makro sehingga masyarakat di sektor informal sering tidak merasakan dampak secara tepat.
Keterbatasan intervensi global dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil, pengaruh BI terhadap nilai tukar sering terbatas. Respon lambat kebijakan moneter membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dirasakan dalam perekonomian real. Jika saya menjadi gubernur BI, fokus pada inklusi keuangan, menguatkan stabilitas rupiah, peningkatan edukasi keuangan, inovasi kebijakan moneter. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Jika ada kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.